Seperti pepatah mengatakan, tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Nah, sobat-sobat fisioterapi di rumah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yakni Kakak Iin Adesaputra AMDFT, dan kembali lagi bersama saya, Aulia. Kak, mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman sekalian, saat ini kita akan berbincang-bincang bersama Kakak Iyas mengenai kesesuaian materi di kampus dengan praktek di lahan, di mana Kakak sendiri saat ini sedang menjalani alih jenjang yang sebelumnya itu sudah lulus D3. Kak, kan kakak sebelumnya sudah menjalani D3, sedangkan seperti yang kita ketahui itu D3 lebih banyak praktek daripada teorinya. Dan saat ini kakak sedang lanjut aja. Nah, bagaimana sih kak kesesuaian materi di kampus yang kita dapat untuk kita praktekkan di lahan? Kalau berbicara terkait kesesuaian materi, kalau misalnya pengalaman saya, seperti yang kita ketahui, terkait setiap 5 tahun sekali pasti itu diadakan perubahan visi misi. Nah, salah satu visi misi yang waktu tahun saya kemarin praktek klinik itu menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Nah, di situ pasti kita dosen dan staf TU bagaimana memprogram terkait materi-materi yang akan kita dapat dan kita bawa dan kita olah dan kita praktekkan di lahan, di rumah sakit dan puskesmas. Nah, kalau bisa dibilang untuk kesesuaian, ya saya bilang sesuai. Ini pengalaman pribadi saya ya. Dari mana kita diajarkan dari segi anatomi, komunikasi teoretik dan sebagainya. Nah, itu kita pasti mengarah ke lahan praktek dan bisa kita terapkan itu. Bisa dibilang itu sangat sesuai sekali. Baik kak, seperti yang kakak jelaskan, untuk kesesuaian materinya mungkin sesuai, tapi kan kita banyak pengalaman mungkin saat ini, karena apalagi sekarang kakak sudah di alih jenjang. Tapi apakah ada untuk materi-materi kampus sendiri yang untuk kasus-kasus yang sekiranya tidak bisa kita tangani pada saat di lahan kak? Ya, untuk berbicara kasus ya atau problem dari pasien yang kita temui di lahan, itu tentu pasti ada. Namun ya kita sendiri itu sudah dibekali sedemikian rupa dengan materi-materi yang ada. Namun tentu pasti kita dapat dan tentu itu tidak semerta-merta bahwasanya langsung kita terapkan, karena kan kita tidak tahu. Nah, kita memang bisa dibilang sudah diajarkan, mungkin lupa atau semacamnya. Kalau bicara saya pribadi, saya dapat kemarin satu kasus yang notabene-nya saya tidak tahu bagaimanakah intervensinya ini. Nah, itu bagaimana kerjasamanya kita dengan teman satu kelompok, yang kan biasanya kalau praktek itu dibagi kelompok-kelompok. Nah, coba kita tanya teman tak, adakah ini kasus pasien ini dengan kasus ini, mau tahu jika ada intervensinya. Nah, jika teman satu kelompok kita tidak tahu, ya ada di situ pembimbing klinik, nah ataupun kakak-kakak klinik di situ, kakak senior kita yang memang kerja di situ, kita tanyakan, kita tanya. Nah, setelah kita tanya kan pasti kita dipandu mengenai bahwasanya kasus ini untuk penanganannya, ini intervensinya, ini modalitas ataupun alat yang harus diterapkan, yang bagus diterapkan di sini. Nah, kita juga sebagai mahasiswa jangan cuma setelah kita diberi arahan oleh kakak pembimbing klinik langsung saja bahwasanya itu nanti dibawa lagi, kalau misalnya datang lagi itu lagi diterapkan, atau kita bawa lagi ke kampus begitu. Kita sharing juga sesama temannya kita di kampus bagaimana terkait dapatkah ini pasien begini, kau dapatkah di sana, ini kemarin dia ajarkan begini. Kan saya kemarin itu sementara saya klinik ada program kuliah juga. Nah, sementara kuliah itu sendiri saya selipkan, saya tanyakan, Pak, ada kasus yang saya dapat seperti ini, kira-kira sudah betulkah intervensi ini? Jadi bahwasanya saya bukan bahwasanya meragukan kakak-kakak di klinik, bukan ya. Saya cuma mau menguatkan begitu. Kan saya ini mahasiswa, jadi ranahnya ini mahasiswa adalah ranahnya keingintahuan. Jadi saya tanya ke dosen-dosen yang memang yang saya percayai dia pada bidangnya. Saya tanyakan dan betul bahwasanya itu memang intervensi yang memang bagus diterapkan pada pasien tersebut. Nah, itu sih. Membahas tentang terkait intervensi, bagaimana sih kak
pemilihan terkait intervensi untuk penanganan sebuah kasus melihat banyaknya metode penanganan yang diajarkan di kampus untuk praktek di lahan nanti? Ya, berbicara intervensi ya, kan masing-masing rumah sakit, klinik ataupun puskesmas itu punya standar operasional prosedur. Maksudnya jika pasien ini dengan gejala ini yang diterapkan SUID, diterapkan MUID, diterapkan IR dan sebagainya, alat-alat. Nah, tentu juga kita jangan semerta-merta bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu mau eksploitasi terkait materi yang sudah kita dapat, kita kasih keluar semua di situ pada pasien tersebut. Nah, tentu itu bisa dibilang memakan banyak waktu sekali. Nah, kita pilih dari konteks pasien ini sendiri, apa memang yang betul-betul intervensi ini kena pada kasus tersebut yang misalnya ditolerir oleh pasien. Misalnya contoh HNP, ini tua Mikodo, ini tua, jadi tidak mungkin dong kita ajar McKenzie yang sampai sedemikian rupa yang memang membebankan vertebranya atau tulang belakangnya. Nah, tentu kita minimalisir terhadap itu, kita kasih McKenzie yang tidur miring dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan seperti itu, yang mana intervensi yang memang betul-betul kena pada pasien tersebut. Nah, berdasarkan anamnesisnya kita tadi, kita diagnosa apakah memang cederanya, dan juga jangan kita langsung semerta-merta bahwasanya langsung kita terapkan ini ya. Makanya ada pembimbing klinik, ada kakak, di ranahnya kita tanya juga bagaimana kesesuaiannya seperti itu, karena mereka juga punya SOP-nya. Itu sih. Baik Kak, berbicara lagi tentang intervensi, mungkin kakak menemukan suatu perbedaan antara suatu intervensi yang diajarkan di kampus dengan praktek di lahan, Kak? Kalau berbicara mengenai perbedaannya, kalau misalnya pengalaman saya dapat untuk hal berbeda itu. Nah, tentu juga itu kembali lagi, itu tidak semerta-merta bahwasanya kita just terkait itu adalah salah. Siapa tahu itu adalah ilmu yang sebelumnya yang memang sudah ada perkembangan saat ini. Makanya tadi saya bahasakan setiap visi misi dari kampus itu setiap berubah 5 tahun sekali, juga kurikulum dan sebagainya. Ilmu pasti berkembang dan berubah. Kayak contoh misalnya TENS pasti berubah berkembang, bagaimana penanganannya. Yang sebelumnya saya pahami, yang saya pelajari pas awal-awal, bosnya diterapkan itu setelah kita melakukan intervensi baru dikasih masuk TENS, dikasih TENS. Namun karena ada tadi bincang-bincangnya kita dengan pembimbing klinik, karena saya kemarin kan sempat di Lapalole Maros, Dadi, RS Hikmah, Bayangkara dan Puskesmas. Nah, di situ kakak-kakaknya itu sendiri itu kalau misalnya setelah kita intervensi 1 minggu itu ada 1 atau 2 kali pertemuan untuk membahas kasus-kasus yang memang tadi sudah dibahas. Nah, di situ ranahnya kita bertanya begitu. Pak, tadi saya lihat kita tangani dengan ini tadi gitu. Sebelumnya saya dapat ini tidak begini diajarkan. Kenapa, Pak? Gitu. Nah, karena tentu juga para kakak-kakak pembimbing klinik juga di RS itu bukan mengikuti kayak seminar yang ber-SKP dan sebagainya toh. Nah, dia juga punya kirana bahwasanya ini ilmu yang baru gitu. Jadi itu tadi salah satunya TENS yang diterapkan juga bisa diterapkan setelah kita intervensi baru di TENS, atau TENS dulu baru intervensi, atau sementara kita terapi atau intervensi dan sementara juga di TENS. Nah, itu kemarin saya dapat di RS Maros gitu. Itu. Baik Kak, mungkin kan karena adanya perbedaan ini jadi kita perlu mengasah atau kita sharing kan seperti yang kakak jelaskan tadi. Tapi mungkin ada cara pembelajaran lain yang bisa kita sampaikan kepada sobat-sobat fisioterapi di rumah untuk perbedaan pembelajaran antara materi di kampus dengan praktek di lahan. Pembelajaran lainnya, kalau saya rasa sih lebih dominan ke situ tadi. Bahwasanya kalau memang kita dapat hal-hal baru saat di klinik, ya kita cari tahu lagi apakah ini benarkah adanya atau tidak. Ya dengan cara kita cari jurnal. Kalau memang tidak kita ketemu jurnal, kita cari lagi buku yang memang menjelaskan terkait permasalahan tadi, intervensi tadi ataupun modalitas tadi, ataupun kita langsung saja tanya ke dosen yang memang ahli pada bidangnya. Itu baru kita tanya-tanya juga teman-teman kita di klinik lain begitu toh. Nah, kita titip nih bahwasanya kan biasanya itu
ada teman-teman yang memang sering direspon dan sebagainya di rumah sakit, sempat ada itu bisa ditanyakan itu begitu. Jadi kalau misalnya ada dijawab, ya terjawab juga kita seperti itu. Intinya kita di sini jangan haus akan pengetahuan gitu, jangan cepat puas dengan pengetahuan, coba cari tahu lagi, kembangkan lagi ilmu, karena ilmu ini berkembang, tiap tahunnya berkembang, pasti ada lagi pembaruan seperti itu. Digali terus. Iya, digali terus. Baik Kak, kan saat ini Kakak sudah banyak pengalaman di rumah sakit ataupun klinik kan Kak, mungkin bisa membagikan tips untuk sobat-sobat fisioterapi di rumah bagaimana untuk turun praktik di lapangan nanti, apalagi mungkin tahun depan ada adik-adiknya lagi yang akan turun lapangan. Seperti yang kita ketahui juga Kak, menurut kurikulum nanti untuk pertama kalinya ada praktik pada saat bulan puasa. Oh iya. Berbicara pengalaman saya, Iya. Mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang akan mungkin nanti klinik ya pada bulan puasa. Ya sudah tentu pasti ya, yang pertama yang harus kita siapkan itu pemahamannya kita tentang profesinya kita sebagai fisioterapi, entah itu anatomi dan lain sebagainya, komunikasi, karena yang penting juga kita harus komunikasi yang baik. Jadi jangan semerta-merta cuma kita paham saja teori namun eksekusinya tidak ada. Itu harus kuasai dulu materi ataupun pembelajaran yang sebelumnya itu sudah kita terima. Di dosen kita ulang-ulang kembali, kita lulus kembali, karena itu nanti yang akan kita hadapi begitu. Permasalahan itu juga yang nanti kita hadapi, hal itu juga yang nanti kita akan hadapi. Jadi dan seterusnya juga sebelum kita misalnya kita mau ditempatkan di klinik A ataupun klinik B, coba kita cari tahu dulu. Di sini di klinik ini siapakah saja kakak-kakaknya, karena hampir semua di wilayah Makassar mungkin adalah alumni dari Poltekkes, yaitu jurusan fisioterapi. Dicari tahu nih kakak begini bagaimanakah, lalu kenali juga kasus-kasus apa saja kah yang ada di rumah sakit tersebut yang paling banyak, yang mayoritas gitu. Nah teman-teman sudah punya bekal begitu, jadi teman-teman cari tahu kasus tersebut yang paling banyak, teman-teman pelajari intervensi apa yang bisa diterapkan pada kasus itu ya. Nanti saat langsung nanti di rumah sakit itu langsung semerta-merta dengan bimbingan dari kakak-kakak di klinik, kalian juga langsung punya pengalaman juga ya. Dan juga nanti kalau misalnya ada ilmu-ilmu baru yang teman-teman dapat di rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya ya, jangan cuma simpan sendiri, sharing-sharing ke temannya, karena bertukar informasi itu sangat berharga. Siapa tahu nanti teman-teman juga lupa dengan itu, karena ada beberapa tipikal pembelajarannya yang dimana itu kita belajar secara membaca, kita belajar dengan cara menulis, kita belajar dengan cara mendengarkan, ataupun dengan pengalamannya kita sendiri. Karena dari semua itu adalah pengalaman, itu adalah yang paling berharga, guru yang paling berharga. Jadi selamanya kita sharing terkait ilmu-ilmu itu, pemahaman-pemahaman itu, ilmu baru, apa yang kita diajarkan, bagaimana kita intervensi di dosen, kita terapkan juga di temannya kita. Tadi saya dapat ini penanganan pada pasien frozen shoulder ataupun HNP ataupun LBP, dipraktekkan nih di temannya kita di rumah. Jadi tuh kita kuasai gitu, handlingnya kita kuasai, karena bakalan berbeda deh dimana kita dengan orang coba, dengan kita sentuh pasien langsung begitu. Yang tadi kita pasti nih dengan penanganan, kita tahu nih jangka tekanannya pasien bagaimana ya, kita perbaiki itu gitu. Dengan terus-terus kita rawat dirinya kita juga, mentalnya kita siap untuk menghadapi klinik. Itu mungkin penerapannya, mungkin tips yang memang menurut pengalaman saya bisa saya sampaikan ke teman-teman fisioterapinya yang akan klinik nanti. Mungkin ini adalah akhir sesi dari perbincangan kita Kak. Terima kasih banyak Kak. Baiklah teman-teman, Kak mungkin bisa untuk penutup kita sapa teman-teman di rumah dulu. Halo teman-teman fisioterapi, sedikit penutup dari saya. Mungkin teman-teman bisa renungi bahwasanya setiap manusia bisa menjadi apapun selama mereka tidak melupakan kiprahnya sebagai seorang manusia. Jadi tekankan teman-teman masuk di jurusan fisioterapi itu bukan
adalah jurusan ataupun pilihan teman-teman yang salah. Coba kenal lebih dalam fisioterapi itu apa, kenali lebih dalam, maka teman-teman akan merasakan manfaatnya sebesar apa seperti itu. Mungkin itu, sampai jumpa. Sampai jumpa.